Randy Blade adalah suara garang di balik band metal Lamb of God. Dari masa muda yang penuh kegelisahan, panggung kecil hingga menjadi vokalis paling berpengaruh di dunia. Hidupnya tidak mudah, melewati kecanduan, tragedi di atas panggung, sampai masalah hukum yang mengguncang hidupnya. Inilah rahasia hidup vokalis Lamb of God. Kisah vokalis berikut ini diawali oleh seorang pria bernama David Randall Blade atau yang lebih dikenal Randy Blade. Ia lahir pada 21 Februari 1971 di Virginia, Amerika, dan meski bukan berasal dari keluarga pemusik, tapi Randy telah menyukai musik sejak berusia 10 tahun. Kemudian ketika berusia 16 tahun, Randy mulai terlibat di skena skateboard dan tertarik dengan musik punk dan hardcore. Ia juga selalu mendengarkan musik dari band Slayer dan Iron Maiden hingga mengagumi band hardcore seperti Bad Brains, Black Flag, sampai Minor Threat. Pada tahun 1990, Randy melanjutkan ke Universitas Virginia dan bertemu Chris Adler, seorang drummer. Namun pada tahun 1993, Randy memutuskan berhenti kuliah dan keluar dari rumah untuk belajar hidup mandiri meski sempat ditentang oleh ibunya. Lalu pada tahun 1994, Randy yang saat itu tinggal di apartemen kumuh bekerja sebagai koki sampai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut membuat Randy mulai mengkonsumsi alkohol, narkoboy, dan saking candunya ia harus meminum alkohol sebelum makan karena sistem tubuhnya yang sudah tergantung pada zat tersebut. Menurut artikel yang dirilis media Amerika, Randy pernah mencoba bunuh diri dengan meminum 20 obat tidur dan akan membakar apartemennya, namun digagalkan oleh tetangga kamarnya. Pada tahun 1995, Randy ditemui Chris Adler, teman kampusnya yang saat itu sedang mencari seorang vokalis. Selain mengenalkan kepada teman-temannya, Chris juga meminta Randy bergabung dengan band bernama Burn the Priest yang saat itu sedang mencari vokalis. Bergabungnya Randy ke dalam formasi membuat musik mereka terdengar lebih agresif dan para jurnalis sampai menyebut Randy sebagai sosok yang memberi warna baru dengan teknik screamnya yang tajam, keras, dan melengking. Ketenaran mereka menjadi semakin membesar setelah merilis album pertamanya pada tahun 1999 dan Randy mulai dikenal oleh banyak orang karena aksi panggungnya dengan stamina yang luar biasa. Randy mampu melakukan scream selama 90 menit tanpa kehilangan power dan memiliki intonasi yang stabil. Namun di tengah ketenaran yang semakin meningkat, mereka mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena nama Burn the Priest dianggap telah menghina dan memprovokasi. Secara literatur, nama Burn the Priest berarti bakar sang pendeta, di mana nama tersebut terdengar seperti ajakan bertindak ekstrim dan menghina pemuka agama. Isu yang beredar kemudian menjadi semakin membesar setelah beberapa media merilis artikel yang kemudian beberapa promotor menolak mengundang mereka. Setelah itu mereka akhirnya mengganti nama bandnya menjadi Lamb of God, yang secara harfiah adalah gelar Yesus dalam tradisi agama Kristen, yaitu anak domba Allah. Mereka memilih nama tersebut karena terdengar kuat, mudah diingat, memiliki daya tarik, dan meski nama Lamb of God terdengar lebih aman, namun beberapa komunitas agama Kristen tetap mengkritik karena telah menggunakan istilah yang suci. Randy kemudian menegaskan jika nama Lamb of God tidak memiliki kaitan sebagai simbol religius, anti agama, dan bukan untuk menghina atau melecehkan agama. Pada tahun 2000, Lamb of God merilis album keduanya yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Kemudian album ketiga mereka yang dirilis pada tahun 2003 menjadikan Lamb of God sebagai band yang paling dihormati hingga memiliki basis penggemar yang tersebar di seluruh dunia. Di periode tersebut, Randy mulai aktif mengkritik pemerintahan, media, dan Presiden George W. Bush yang ia gambarkan sebagai mesin pembunuh. Bahkan ketika George W. Bush memerintahkan pasukan Amerika untuk menginvasi negara Timur Tengah, Randy menjadi orang yang paling vokal dalam mengecam tindakan tersebut. Randy sampai menyebut George W. Bush sebagai monyet yang harus disingkirkan sebelum membunuh rakyat Amerika dengan kebijakannya.
والأرض وضعها Banyak keresahan yang ia tuangkan ke dalam lirik lagunya yang kemudian muncul di album keempat Lamb of God yang dirilis pada tahun 2004. Randy selalu menekankan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan diri sendiri, memahami perspektif orang lain, menolak kekerasan yang sia-sia, dan mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Setelah itu ia mendirikan band proyek bersama teman-temannya agar bisa mendapatkan kebebasan seperti menciptakan lirik yang lebih kritis dan tajam. Pada tahun 2005, kecanduan narkoboynya semakin parah yang membuat Randy tidak stabil secara emosional. Selain selalu terlibat konflik dengan manajemen, Randy juga selalu melakukan tindakan seperti berkelahi, berkata kasar kepada penggemar, dan melompat dari atas panggung. Bahkan ketika menggelar pertunjukan di Inggris, Randy muntah di atas panggung dan memprovokasi para penonton. Namun setelah Lamb of God merilis album kelimanya pada tahun 2006, Randy mulai sadar dan memutuskan berhenti mengkonsumsi narkoboy hingga menjalani rehabilitasi. Pada tahun 2007, Lamb of God menggelar pertunjukan di Skotlandia dalam rangkaian tur Eropa. Kemudian ketika mereka sedang menuju penginapan, Randy yang mabuk alkohol membuat pernyataan yang menyinggung Chris dan Mark. Mark yang sama-sama mabuk kemudian memukul Randy, dan meski sempat dilerai oleh teman-temannya, tapi keributan tersebut semakin membesar sampai berkelahi di pinggir jalan. 2 hari setelah insiden yang terjadi, Randy dan Mark akhirnya saling memaafkan karena sadar perkelahian yang terjadi akibat pengaruh alkohol. Beberapa minggu kemudian, Randy meminta izin kepada teman-temannya untuk melelang penghargaan Grammy yang mereka dapatkan pada tahun 2006, dan hasil uang lelangnya ia sumbangkan kepada adik iparnya yang sedang berjuang melawan kanker payudara. Pada tahun 2008 mereka mendapatkan kabar jika Mickey Bronson meninggal dunia setelah ditabrak oleh pengemudi yang mabuk. Mickey sendiri adalah pemilik label independen yang memiliki peran penting untuk karir Randy dan Lamb of God. Selain menabung untuk membantu rekaman album pertama Lamb of God, Mickey juga telah memberikan banyak fasilitas, dan ketika Lamb of God menggelar tur Philadelphia, Mickey menyambut mereka sampai menjamin semua kebutuhannya. Kemudian untuk menghormati jasanya, Lamb of God memberikan uang kepada pihak keluarga, dan pada tahun 2009 mereka merilis album ke-6-nya untuk menghormati mendiang Mickey Bronson. Pada tahun 2010, Lamb of God menggelar tur dunia selama 2 bulan dan menjadi band pembuka untuk Metallica. Mereka juga menggelar pertunjukan di Filipina untuk pertama kalinya yang dihadiri oleh lebih dari 50.000 penonton. Kemudian ketika Lamb of God menggelar pertunjukan di Praha, Ceko, Randy mendorong penonton bernama Daniel Nosek yang saat itu naik ke atas panggung. Tindakan tersebut membuat Daniel mengalami cedera di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat selama beberapa minggu. Saat itu Randy tidak mengetahui keadaan Daniel karena setelah menggelar pertunjukan mereka langsung terbang ke Amerika Utara untuk menggelar pertunjukan di festival musik tahunan. Namun ketika Lamb of God kembali ke Praha untuk mempromosikan album ke-7 pada tahun 2012, Randy ditangkap di bandara oleh polisi Ceko atas tuduhan pembunuhan yang tidak disengaja. Kabar tersebut langsung menggemparkan dunia musik, diliput oleh media internasional, dan Randy kemudian ditahan selama 37 hari. Cindy Blade, istri Randy, kemudian muncul di hadapan publik untuk meminta maaf, dan pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, Randy dinyatakan bebas setelah membayar uang jaminan. Berdasarkan pengadilan kota Praha pada tahun 2013, Randy resmi dibebaskan dari segala tuntutan setelah mendatangkan ahli dan beberapa saksi. Beberapa hari setelah terbebas dari segala tuntutan, Randy mengatakan ingin menjalani hidup lebih baik setelah melewati masa sulit dan memutuskan vakum dari dunia musik dengan waktu yang tidak ditentukan.
Pada tahun 2015, Randy merilis buku pertamanya yang membahas tentang perjalanan dan kehidupan pribadinya yang kelam. Buku tersebut menjadi buku terlaris dan Lamb of God kemudian membuat kejutan besar dengan merilis album ke-8 yang berhasil sukses secara komersial. Album tersebut memenangkan penghargaan bergengsi sebagai album rock terbaik yang membuat nama Lamb of God menjadi semakin terkenal. Lalu pada tahun 2016, Lamb of God merilis satu lagu yang digambarkan oleh banyak orang sebagai lagu paling emosional yang pernah mereka rilis. Lagu tersebut menceritakan seorang penggemar yang meninggal dunia akibat penyakit leukemia, dan para jurnalis sampai memuji lagu tersebut karena telah memberikan motivasi kepada penderita leukemia. Namun pada tahun 2017, mereka memutuskan vakum sementara setelah Chris mengalami kecelakaan, dan kabar tersebut mengejutkan banyak orang karena sebulan sebelum kejadian, Lamb of God berencana akan menggelar tur bersama Slayer dan Metallica. Pada tahun 2019, Randy melelang plakat album emasnya untuk disumbangkan ke Badan Amal yang menangani penyakit kanker payudara. Ia kemudian menggelar tur bersama Pigfest, band proyekannya dengan anggota yang telah memiliki nama besar. Di periode tersebut, Randy telah bersih dari alkohol, narkoboy, dan selalu membicarakan tentang perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan pemanasan global. Randy dan teman-temannya ternyata telah membeli tanah kosong di Ekuador yang mereka tanami dengan ribuan pohon untuk mencegah bencana longsor. Saat itu Randy memilih hidup sederhana dengan menolak gaya hidup mewah seperti selebritis pada umumnya. Pada tahun 2022, setelah Randy merilis film dokumenter yang diproduksi secara mandiri, Lamb of God merilis album ke-11-nya yang menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Lamb of God kemudian menggelar tur Eropa bersama Killswitch Engage dan Kreator dengan menampilkan drummer baru untuk menggantikan Chris yang telah mengundurkan diri dari band. Meski Randy sangat sibuk bersama Lamb of God, namun ia tidak melupakan kewajibannya sebagai manusia dengan menyumbangkan hasil pertunjukannya ke beberapa badan amal dan panti asuhan. Ia sampai melelang foto yang diberikan Glenn Danzig untuk ia sumbangkan kepada korban badai pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Lamb of God tampil dalam pertunjukan perpisahan Ozzy Osbourne yang dihadiri oleh ribuan penggemar Black Sabbath dari seluruh dunia. Selain ngobrol dan bertemu banyak musisi, Randy juga mendapatkan sepatu khusus yang ditandatangani oleh Ozzy Osbourne. Sepatu tersebut kemudian ia lelang untuk membantu pembangunan yayasan yang telah menangani anak-anak yang sedang mengalami sakit parah. Beberapa bulan kemudian muncul video Randy bersama security wanita viral di media sosial, dan video tersebut ternyata video parodi ketika Randy dilarang masuk ke backstage oleh security wanita tersebut. Terlepas dari kontroversi dan kehidupan pribadinya, namun Randy telah dikenal sebagai vokalis yang baik hati. Ia bersama Lamb of God telah menginspirasi jutaan anak muda meski sempat dikecam karena nama band dan perilakunya. Sampai saat ini ia masih aktif bersama Lamb of God dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Lalu film pun selesai. Musik keras bukan hanya tentang amarah, tapi tentang kejujuran kepada diri sendiri. Randy, Lamb of God. You